Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakalan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,15 triliun dolar atau turun sekitar 0,23%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 24.039, Ethereum 1.904, BNB 324, XRP 0,37, Cardano 0,53, Solana 43, dan Polkadot ada di urutan ke-10 dengan harga 9,26 dolar. So, per hari ini rata-rata kita melihat market dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 0,sekian% hingga kurang lebih 2%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama disebutkan di sini BlackRock announces the launch of a new private spot Bitcoin Trust. Jadi, untuk minggu ini saya rasa ini adalah salah satu berita terbesar ya. Lagi-lagi BlackRock salah satu perusahaan aset manajer terbesar di dunia dengan aset under management kurang lebih 10 triliun dolar, guys. Oke, dan kliennya semuanya adalah bentuknya institusi. BlackRock sekarang membentuk private spot Bitcoin Trust. Jadi untuk klien-klien mereka yang institusi itu, kalau misalnya pengen punya exposure ke dunia kripto, tapi sekarang baru dibuatkan khusus untuk Bitcoin saja, nah mereka bisa ikutan private spot Bitcoin Trust-nya BlackRock. Dan menariknya, statement dari mereka di sini guys, kalian bisa lihat, despite the steep downturn in the digital asset market, we are still seeing substantial interest from institutional clients in how to efficiently and cost-effectively access these assets using our technology and product capabilities. Jadi, pada intinya, mereka mengatakan walaupun gitu ya, secara overall, market cryptocurrency berada dalam bear market, tapi minat para institusi untuk masuk ke dunia kripto, khususnya Bitcoin itu masih terlihat cukup besar. Maka dari itu mereka membuat ada private spot Bitcoin Trust. Selain itu juga, ya mereka kenapa baru membuat Bitcoin? Karena mereka sampaikan di sini, Bitcoin is the oldest, largest, and most liquid digital asset, and is currently our client's primary subject of interest within the digital asset space. Jadi pada intinya, so far institusi-institusi yang menjadi kliennya BlackRock masih hanya berminat kepada Bitcoin dulu. Yang lain-lainnya belum. Makanya baru dibuatkan Bitcoin spot Bitcoin Trust gitu ya. Dan ini tentunya bisa jadi membuka keran uang baru untuk masuk ke dunia cryptocurrency guys, khususnya Bitcoin. Apalagi klien mereka ini rata-rata semuanya institusi, uangnya banyak-banyak semua guys. Ini tentunya bisa berdampak baik ke harga Bitcoin untuk jangka menengah dan long term, tapi tentunya ada sisi buruknya juga guys. Kalau misalnya para institusi semuanya sudah masuk, apalagi mereka semuanya adalah pemain-pemain besar gitu kan, uangnya semuanya uang-uang besar. Ketika mereka masuk, tentunya kita sebagai retail kembali akan terdominasi oleh mereka. Sedikit banyak kita akan selalu dapat dimanipulasi oleh mereka, karena mereka yang pegang banyak gitu guys. Barangnya mereka pegang semua, kita cuma dapatnya bagiannya sedikit. Dan ya kalau itu yang terjadi, mereka yang lebih dominan ya mereka bisa sedikit banyak memanipulasi harga, bisa menggerakkan mau naik ke atas ataupun ke bawah. Itu adalah sisi buruknya gitu ya. Tapi dengan adanya hal ini tentunya membuat saya pribadi kembali lebih confidence lagi gitu guys. Bahwa perusahaan sebesar BlackRock saja sekarang sudah bisa mempercayai bahwa Bitcoin itu adalah sesuatu yang real dan bisa jadi akan berkembang di masa depan. Mereka melihat ada peluang itu, makanya mereka sekarang membuat private spot Bitcoin Trust. Dengan adanya hal ini tentunya ya saya lebih yakin lagi gitu ya untuk melakukan investasi di dunia kripto khususnya Bitcoin untuk jangka panjang. Bagaimana menurut kalian dengan berita ini guys? Apakah kalian lebih lihatnya ke arah negatifnya atau ada positifnya? Kalian boleh kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Nah, selain itu juga ada data menarik dari Will Clemente. Dia mengatakan Bank of America survey shows risk-taking levels from fund managers is currently lower than 2008. Jadi, ada sebuah survei yang dilakukan oleh Bank of America, dan mereka mengatakan para fund manager di sana itu sekarang terlihat sangat defensif, alias mereka nggak mengambil resiko sama sekali, dan bahkan mereka sangat defensif, saking defensifnya mereka itu mengambil resiko paling rendah dan lebih rendah daripada yang 2008. Oke, ini menunjukkan bahwa sentimen para fund manager sepertinya masih terlihat cukup bearish ya guys.
Mereka sepertinya masih stay out of the market, mereka masih pengen assess dulu apa sebenarnya yang terjadi, dan dengan adanya hal ini kemungkinan mereka harusnya merasa ya, market masih belum benar-benar berada di bottom, oleh karenanya mereka masih stay out of the market, masih defensif banget gitu. Dan ya, kalau misalnya kalian perhatikan tentunya, Oktober 2008 hal yang sama juga terjadi. Namun ini biasanya tidak bertahan lama, guys. Oke, kalau kalian lihat beberapa bulan kemudian kita mulai start melihat ini kembali naik dan para fund manager kembali masuk ke market setelah mungkin melihat adanya beberapa indikasi bahwa oke, kita sudah menemukan bottom, investasi kembali dan kembali mendorong market ke atas. Jadi ini tentunya adalah berita yang menurut saya ya cukup menarik juga. Kita udah hampir berapa tahun nih, guys? 14 tahun tidak pernah melihat para fund manager itu sedefensif ini. Itu menunjukkan bahwa sentimen di luar memang sekarang, walaupun kita udah melihat stock market dan juga crypto market itu mengalami relief rally, tapi secara overall fund manager sepertinya masih terlihat cukup defensif. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke chartnya, saya pengen sampaikan lagi untuk kalian yang masih mencari tempat untuk diversifikasi aset. Bybit bisa menjadi salah satu pilihan kalian, karena di Bybit berbagai fitur yang kalian mau pastinya ada semuanya. Mau kalian beli NFT, mau copy trading, mau staking fleksibel, mau trading spot, futures, apapun itu, semuanya tersedia di sini. Bybit tentunya merupakan salah satu exchange terbesar di dunia, dan untuk sementara sepertinya belum ada kasus aneh-aneh yang pernah menimpa Bybit so far yang sepengetahuan saya seperti itu ya. Dan sekali lagi, kalau misalnya kalian tertarik untuk mendaftar, kebetulan mereka juga lagi ada event deposit bonus hingga 4.000-an dolar. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk mendapatkan berbagai reward dan fitur-fitur yang ditawarkan di sini, kalian bisa langsung aja daftar dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Oke? So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita langsung masuk aja ke chartnya Bitcoin, guys. Dan saya pengen mulai dari daily chart terlebih dahulu. Di daily chart, untuk kalian yang sudah mengikuti saya dari beberapa hari yang lalu, kita sudah pernah membahas gitu bahwa Bitcoin sebenarnya berpotensi membentuk yang namanya ascending triangle. Dan sebenarnya kemarin kita sudah kembali mencoba untuk breakout ya guys. Tapi pada akhirnya kembali dipaksa oleh para sellers untuk drop lagi ke bawah. Alias kita kembali mendapatkan semacam fake out. Oke? Kita sudah 2 kali nih guys mencoba untuk breakout dari area 24.000 namun tidak berhasil. Dan berita buruknya lagi adalah kita kembali dorong oleh sellers dan kita closing daily candle kurang lebih lagi di sekitaran 23.900-an. Dan kita masih belum mampu melihat daily candle itu closing di atas 24.000 dengan cara yang meyakinkan. Dan tentunya kita juga melihat closing candle daily kemarin itu tidak terlihat low buy guys. Oke, terakhir kali kita mendapatkan candle indecision seperti ini itu menghasilkan koreksi yang cukup dalam seperti yang terjadi di sini kalau kalian perhatikan dan di sini. Logika sederhananya adalah kita melihat para bulls mencoba untuk mendorong harga untuk breakout dan breakout ini terlihat cukup deras guys. Tapi tapi para bears ternyata juga tidak kalah kuat dan mampu mendorong harga kembali ke bawah dan akhirnya kita closing dalam keadaan candle indecision seperti ini. Dan kalau misalnya kita lihat dari segi daily chart, sebenarnya belum banyak yang berubah. Kita masih tetap berada di potensial ascending triangle di sini. Namun, kita nggak pengen melihat tentunya kita malah kembali drop. Dan melakukan konsolidasi di bawah area ini. Kalau misalnya ini yang terjadi, maka potensialnya adalah ascending triangle ini tidak lagi valid gitu ya. Dan kita malah akan mendapatkan koreksi yang dalam dan menuju ke minimal area 19.000 lagi di sini. Itu dari segi daily chart. Tapi kalau kita ternyata mampu breakout, kita udah tahu ya targetnya itu di mana. Target technical dari ascending triangle ini sebenarnya kalau kita cek kurang lebih ya guys, kurang lebih berada di sekitaran area 28.000. Nah, sekarang kita cek dari segi time frame yang lebih kecil gitu ya, apa yang sebenarnya sedang terjadi. Nah kalau kita lihat di daily chart, yang bisa kita sampaikan di sini adalah tentunya kita sebenarnya berpotensi membentuk yang namanya fake out juga di sini. Kita breakout namun tidak berhasil untuk maintain di atas area tersebut dan kembali ke banting ke bawah. Dan sekarang permasalahannya kita kembali juga breakdown dari area 24.200, which is kemarin itu menjadi area yang sangat signifikan.
Di sini kalian bisa lihat major resistance, major resistance, major resistance, dan seterusnya. Dan sekarang kita mampu breakdown lagi di bawah area tersebut, maka area ini kembali akan menjadi area major resistance lagi. Dan sekarang sebenarnya kita membentuk semacam bear flag. Ini yang mengkhawatirkan menurut saya. Dan saya bisa melihat senario di mana kemungkinan besar dengan adanya price action seperti ini, kita minimal gitu ya, akan mendapatkan satu dorongan dulu ke bawah untuk kembali nge-retest area di sekitar 23.500 ini, yang harusnya akan menjadi area support berikutnya, yang merupakan sebelumnya major resistance. Kalau ini mampu di-break juga, oke, saya rasa chance-nya akan cukup besar bahwa kita akan membuat retest ke area trendline di sini. Dan, oke, kalau misalnya kita zoom out ke time frame yang lebih besar, mungkin di 4-hour chart, saya masih bisa mengatakan bahwa selama gitu ya, selama kita tidak breakdown dari trendline di sini, maka senario bullish kita itu masih valid gitu ya. Kita masih bisa mendapatkan dorongan ke atas, mungkin ke sekitaran 26.000 atau bahkan 28.000 sampai 30.000. Dengan catatan kita mampu maintain di atas area trendline di sini. Tapi kalau kita sudah mampu breakdown dari trendline tersebut dan consolidate, maka ini adalah berarti bahwa kita kemungkinan besar sudah menyelesaikan relief rally kali ini dan kita bakalan mendapatkan push berikutnya lagi ke bawah minimal ke area di sini. Oke, sebagai area major support. Kalau ini mampu ditembus, maka next-nya kita sudah akan ketemu lagi dengan lower low baru. Oke, tapi sebelum hal tersebut terjadi, kita masih bisa melihat potensial bahwa kita akan membentuk yang namanya running flat. Oke, ini adalah semuanya pattern korektif. Antara kita membentuk semacam running flat, modelnya seperti ini, oke, atau kita akan membentuk expanding flat. Expanding flat itu ya modelnya seperti ini, guys. Oke. Nah, jadi sebelum kita mampu breakdown dari trend di sini, maka kedua senario tersebut yang probability-nya lebih tinggi. Antara kita akan membentuk semacam running flat, oke, mungkin kita akan berhentinya lagi di sini, oke, membentuk running flat, atau kita akan breakdown dan membentuk expanding flat, oke, dan baru kita akan kembali naik ke atas. Itu kedua senario tersebut baru kita bisa lihat probability-nya ketika nanti price action-nya menunjukkan ke kita. Kira-kira mana nih yang probability-nya lebih tinggi. So far yang bisa saya lihat di 15-minute chart adalah kita melakukan breakdown dari sebuah area major support dan kemudian kita sedang konsolidasi. Maka ini saya bisa asumsikan bahwa kita masih mempunyai minimal satu lagi drop ke bawah. Oke, dan kita bakal ketemu sedikit support di area di sini. Nah, kalau misalnya kita melihat ada gitu ya, ada penurunan momentum bearish-nya, maka bisa jadi dari sini kita akan mendapatkan sedikit bounce. Oke, mungkin kembali untuk nge-retest area di sini, dan baru dari sana kita harus lihat lagi apakah kita akan mendapatkan drop berikutnya ke bawah. Oke, dan ini bisa jadi berarti kita akan ketemu lagi di sekitaran area 22.700-an. Jadi pada intinya yang bisa saya sampaikan di sini sekarang adalah bahwa pada hari ini saya bisa expect bahwa Bitcoin akan kembali drop gitu ya. Mungkin menuju lagi ke sekitaran area 23.500-an. Baru dari sana kita akan lihat lagi apakah penurunan yang terjadi di sini berbentuknya impulsif seperti ini. Kalau impulsif seperti ini, maka kita bisa jadi langsung breakdown lagi di bawah area tersebut. Oke, dan menuju lagi ke area support di sekitaran 22.700. Tapi kalau kita misalnya menurunnya dalam bentuk yang lebih korektif, alias kita turunnya hanya merangkak seperti ini, maka saya bisa expect kita akan mendapatkan semacam bounce dari sini, dan baru dari sana kita akan kembali mendapatkan drop. Gitu ya. Jadi itu yang saya bisa lihat untuk hari ini, guys. Tentunya senario ini bisa berubah kalau misalnya nanti price action-nya juga menunjukkan adanya perubahan. Gitu ya. Jadi tentunya kalian kalau misalnya pengen trading harus melakukan riset sendiri terlebih dahulu. Itu adalah opini saya pribadi. Bisa jadi completely false gitu ya. Bisa jadi salah banget. Jadi kalian harus melakukan riset sendiri kalau kalian pengen trading. Gitu ya. Jadi itu adalah outlook dari saya untuk hari ini, guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini. Dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.